Yang tadinya Bahar bin Smith mengatakan putus, ya kan, dibantah oleh Kiai Haji Usman Al-Bantani, bukan dari keturunan Wali Songo yang putus, justru dari moyangnya Bahar yang putus. Masalahnya, moyangnya Bahar ini kan artinya moyang yang lain-lainnya juga, semua termasuk ya, Rizie, Habib, Kribo, iya. semua kena. Kalau udah kayak begitu, reaksinya juga banyak dong. Yang tadinya cuma si Bahar, melebar kemana-mana. Kelakuan oknum-oknum Habib atau yang mengaku Habib ambil keuntungan dari merasa dirinya cucu Nabi. Kemunculan Kiai Haji Usman Al-Bantani ini membuat mereka juga bangun, ikut bersuara. Iya tuh bener tuh, banyak tuh yang begitu tuh, begini ya bang. Wah, akhirnya pukul rata semua Habib begitu. Pukul rata. Oh iya. Reaktif lagi dong yang Habib. Oke, sekarang gua agak beda, mau ngobrol sama temen gua, mau bahas tentang yang beda, itu tentang nasab. Ada diskursus tentang nasab, fenomena nasab di kita seperti apa. Ini salah satu kurang lebih temen gua yang mau coba menjelaskan, Mr. D ya. Mr. D, sedap. Oke, Mr. D, tentang nasab silsilah ya, kalau bisa dibilang silsilah Nabi ya. Betul. Silsilah Nabi yang dia mengaku turunan, turunan Nabi, darah Nabi, bener apa enggak? Dan itu pembuktiannya tuh bagaimana? Katanya ada catatannya, dia turunan asli, turunan langsung. Coba silakan. Jadi konteks nasab yang kita mau bahas malam ini lebih terfokus ke arah nasab yang tersambung ke Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ya. Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini sebagaimana kita ketahui adalah keturunan dari atau anak dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Nah, jadi memang pada dasarnya di Indonesia banyak orang-orang yang merasa keturunan, meyakini dirinya adalah keturunan dari Sayyidah Fatimah tersebut, ya, yang menikah dengan Sayyidina Ali gitu ya. Sayyidina Ali, oke. Sepupu dari Nabi besar. Nah, jadi untuk di Indonesia sendiri sebetulnya banyak orang-orang yang memiliki catatan tersebut, baik yang dicatat secara terpisah dari keluarganya masing-masing maupun yang diakomodir oleh sebuah organisasi. Ya. Adapun yang beberapa yang mencatatnya dari jalurnya masing-masing ini juga karena mungkin sifatnya sudah mereka berdomisili di sini sudah lama, jadi mereka juga abai. Maksudnya begini. Oke. Yang datang mula-mula ke sini, ya. Mereka punya catatan nasab. Ya. Mereka sendiri ya. Mereka yang punya. Iya, mereka punya. Datang ke sini lalu menikah. Antara mereka mencatatnya sendiri, lalu kemudian di keturunan di sini juga mencatatnya masing-masing. Ya kan bercucu-cucu tuh. Ya. Nah, jadi kan diturunkan kita dari sini kan begitu. Nah, mungkin didokumentasikan. Makanya mereka punya catatan sendiri. Nah, catatan itu dari mana yang mengklaim mengotentikkan catatan itu dari siapa? Oh, ada. Jadi nanti di cross check. Di cross check. Di cross check dengan catatan nasab dari tempat awal mereka mukim. Bisa di Baghdad, di Irak, bisa dimanapun. Oh, di sana ada catatannya. Ada ada kantornya lah. Silsilahnya. Nah, kantornya memang mencatat juga. Oke. Itu berarti catatan itu nama marga semua. Untuk mempermudah pakai marga. Marga ya. Oke. Biasanya marganya apa? Bisa Segaf, bisa Al-Atas, bisa Al-Jufri, macam-macam. Syihab, Sahab, Haddad, Smith termasuk. Nah, berarti ada catatan di sana. Yang dicatat ya. Yang dicatat. Berarti udah ada dong catatan nama-nama itu udah ada. Catatan itu sudah ada. Bener. Wallahu alam. Kenapa wallahu alam? Karena sekarang muncul fenomena baru atau bukan konflik, tapi lebih condong ke arah diskursus. Diskursus. Perdebatan. Oke. Apakah catatan tersebut benar
sambung sampai kepada Nabi atau tidak? Sambung kepada Sayyidina Ali atau tidak? Benar atau tidak? Oke. Sudah mulai muncul perdebatan-perdebatan itu sekarang. Benar atau tidaknya? Benar atau tidaknya? Yang sekarang ada Habib di sini itu benar. Nah, jadi kalau mau ditarik benar atau tidak, kita kembalikan ke arah diskursusnya dulu. Ya. Jadi ada pihak yang mengatakan tidak, ada pihak yang mengatakan iya tersambung. Ya. Jadi ada dua pihak ya. Oke. Tentunya kalau misalnya kita punya keluarga dan kita merasa kita adalah keturunan katakanlah Raja Anu, ya itu kan kita merasa yakin dong. Ya. Entah kita punya dokumen atau tidak, tapi kan yang diturunkan itu kita meyakini itu karena itu tradisi jatuhnya. Ya. Ya kan? Nah, tapi di satu sisi ada juga pihak yang mempertanyakan dan meragukan. Nah, bukan berarti mereka ini mau intervensi ke dalam ranah pribadi dari keluarga tersebut, akan tetapi karena statusnya adalah nabi, keturunan nabi, jadi ini kan milik umat jatuhnya. Apalagi udah ratusan tahun ya. Apalagi sudah ratusan tahun, dan umat berhak tahu dong. Iya. Ya kan? Ini siapa yang keturunan atau bukan kan gitu kan? Iya. Jadi bukan konsumsi pribadi, bukan. Ini konsumsi umum sebetulnya harusnya. Udah umum harus tahu ya. Ya, umum berhak tahu. Berhak tahu. Per bulan Mei 2024 ini. Ya. Leluhur mereka yang bernama Ubaidillah. Oke. Itu dikatakan tidak tersambung justru. Ubaidillah. Tidak tersambung ke nasabnya tersambung sampai ke keluarga Nabi. Malah tidak tersambung. Jadi siapa Ubaidillah ini? Wallahu alam. Kenapa wallahu alam? Karena tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Iya. Asal usulnya dari mana? Nah, makanya muncul diskursus. Dari kalangan Ba'alawinya sendiri, Habaib sendiri, mereka ya meyakini dong bahwa Ubaidillah ini adalah keturunan dari Sayyidina Ali. Ya. Tapi kalau orang yang meneliti, yang lebih mengkritik atau lebih menelusuri lebih dalam, mereka justru tidak menemukan ketersambungan tersebut. Ada ketersambungan tapi agak-agak rancu. Udah ada yang nyelidikin itu? Sudah. Dari kapan? Oh, itu sebenarnya sudah lama, tapi mulai jadi ramenya itu ya paling tidak semenjak tahun lalu lah, puasa tahun lalu. Ya, semenjak polemik yang dimunculkan oleh Bahar Smith. Oh ya? Ya. Polemik soal keturunan Nabi itu? Ya. Jadi pada saat itu Bahar Smith itu mengatakan bahwa Wali Songo itu tidak memiliki ketersambungan laki-laki ke garis Sayyidina Ali. Nah, semenjak itu muncul reaksi dari kalangan keluarga besar keturunan Wali Songo. Karena kan mereka merasa sebagai keturunan Wali Songo toh, dan Wali Songo itu tersambung jalurnya sampai ke Sayyidina Ali toh. Nah, jadi oleh karena pernyataan statement tersebut dari Bahar, reaksi itu muncul dan kemudian dicari tahulah detail-detailnya seperti apa dan diketemukan oleh dari mereka bahwa justru leluhurnya Habaib lah yang nggak nyampe. Malah kebalik. Wali Songo itu keturunan. Malah Habaibnya enggak. Ini kata siapa? Ini kata Kiai Haji Imaduddin. Dia bilang begitu. Ya. Oke, berarti ada Wali Songo, dia keturunan Nabi, terus ada lagi yang keturunan Nabi bukan dari Wali Songo. Ya, karena memang dua jalur berbeda. Wali Songo itu datang ke Indonesia tahun 1500-an Masehi ya. Kalau nggak salah. 1500-1600 lah. Nah, kalau keturunan Nabi yang ini, yang lain? Yang Habaib? Mereka dari mana? Dari Yaman. Dari Yaman? Ya, yang kita ketahui mereka itu dari Yaman. Karena fenomena Habaib ini kan munculnya baru belakangan. Di era Wali Songo sendiri kita tidak mengenal ada nama-nama bermarga Habaib yang sekarang kan. Kayak Sugaf itu kan nggak ada. Dalam buku sejarah kita kan nggak ada itu. Nggak ada. Kita tahunya cuman
Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Giri, dan nama-namanya pun tidak bawa-bawa marga. Sunan-sunan ya. Sunan-sunan. Oh, Kurang terus lebih seperti itu. yang tadi habaib-habaib itu. Nah, lanjut berarti perdebatan habaib ini masih masih berlanjut. Masih, sepertinya masih. Menurut mereka ada garis keturunan, ada catatannya. Menurut habaib atau menurut wali Habaib songo? Oh iya, mereka meyakini itu. meyakini itu. Meyakini itu. Mereka yakin sekali dengan itu. Ya kan ibarat kata begini, dari kecil kita dikasih tahu bahwa kita keturunan katakanlah Genghis Khan, Ya, ya kan? Nah, kita besar lalu kita punya anak, ya kita kasih tahu juga ke anak kasih kita. tahu semua turunin. Terus begitu ya, semuanya taunya begitu. Oh, Dan diperkuat dengan ya catatan. catatan. Nah, yang jadi masalah itu sekarang ketika catatan ini ditelusuri, ternyata kok ada yang miss atau dianggapnya miss. Di mana misnya? Di Ubaidillah tadi. Di Ubaidillah. Ternyata Ubaidillahnya tidak ada keturunan. Ternyata Ubaidillahnya tidak tersambung ke atas. Tidak tersambung. Siapa yang ngelidikin itu? Untuk sementara yang sekarang terkenal itu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Imaduddin. Kiai Haji Imaduddin. Oh. Untuk sementara ya. Ya. Karena kan yang paling vokal kan beliau ya. Iya. Tapi kalau yang lain-lain tidak menutup kemungkinan ada. Tapi Ada mungkin lagi. mereka diam ya. Oh. Kiai Haji Imaduddin sendiri udah pernah melontarkan itu? Sudah, dan bahkan menjadi hebohnya karena itu. Menjadi hebohnya ya? Semenjak tahun lalu itu menjadi heboh Tahun ya, lalu. karena penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman ini Oh, gitu. menjadi polemik sekarang. Menjadi polemik. Akhirnya apa ya namanya, kalau sudah merasa diserang gitu kan ya, jadinya otomatis muncul defense. Ya. Nah, defense-nya juga kadang-kadang tidak sesuai dengan tidak disiplin ilmu, jadi Ya. malah emosional. Ya. Hal-hal seperti itulah yang sifatnya sebenarnya nggak perlu lah. Kan kita bicara ingin mencari yang benar. Ya. Kalau orang itu berbicaranya ingin mencari yang benar, tentu dia tidak akan diliputi dengan emosi. Dia murni mencari apa yang benar, mana sih, Ya. tulus gitu loh, ikhlas tulus mencari yang benar. Ya. Tapi kalau sudah ada unsur pride, harga diri, apa semua segala macam, ya jadinya emosional. Jadi bias akhirnya, nggak bakalan ketemu itu, karena yang diadu adalah emosi dengan emosi. Gitu. Jadi sebaiknya itu dihindarin sih. Ya, mereka meyakini ada catatannya. Ya, karena keyakinan itu kan. Ya. Balik lagi keyakinan yang mengatakan demikian. Ya kan, kalau di sini kita bisa dibilang yang keturunan itu ya sering nongol tuh Habib Kribo, Bahar bin Smith, Ya, Jafar, ya betul, Habib Jafar. terus apa lagi? Shihab, Ya, Habib Rizik Syihab. Rizik Shihab. Itu semua bukan Itu semua dari klan Ba'alawi, Habib. Balawi, Ba'alawi itu Bani Alawi. Bani Alawi, Bani Alawi itu turunannya yang kita sebutnya sekarang di Indonesia tuh Habaib. Habaib. Tapi bukan darah Nabi Muhammad. Kiai Haji Usman Al-Bantani mengatakan demikian. Oh. Jadi beliau yang mengatakan, menurut penelitian beliau, kutip tesis, beliau menemukan bahwa jalur nasab mereka terputus sampai di Ubaidillah. Ubaidillah. Ya. Jadi moyang yang paling ujungnya mereka itu Ubaidillah, tapi dari Ubaidillah sampai ke atas, menurut Kiai Haji Usman Al-Bantani itu tidak tersambung, Tidak tersambung. baik ke Hasan maupun ke Husain. Udah pernah dibuktikan, udah pernah Sudah menjadi bahan diskursus, sudah menjadi bahan perdebatan sampai detik ini. sampai detik ini. Sampai detik ini. Oh. Jadi basically sekarang mungkin lebih tepat kalau dikatakan saling menunggu reaksi lah. menunggu reaksi. Menunggu reaksi dalam konteks bantahan ilmiah. Bantahan secara ilmiah dari pihak Ba'alawi. Ilmiahnya Dari apa? pihak Habaib. Ilmiahnya apa berarti? Jadi Kiai Haji Usman Al-Bantani ini dia kan menelusur naskah-naskah, dokumentasi-dokumentasi. Sejauh penelitian beliau, ya itu terputus. Jadi sisi ilmiahnya ini sedang berbicara naskah dan referensi.
ketersambungan, itu. Oh. ketersambungan antara naskah dengan naskah dengan naskah. Kiai Haji Usman Al-Bantani ini menemukan justru yang Ubaidillah ini yang tidak tersambung. Gitu. Tidak tersambung. Ya, jadi penelitiannya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang mengatakan demikian. Gitu. Dan itu menjadi perdebatan sampai sekarang. Oh, jadi yang benernya yang tersambung itu jalurnya Sampai sekarang yang kita pantau masih terlihat solid itu ya dari jalur Wali Songo. Wali Songo. Ya, yang setidaknya masih punya bukan terbuktikan, yang masih didukung dengan tes DNA misalnya. Tes DNA. Ya, itu Wali Songo. Walaupun tidak semuanya itu nyambungnya dari garis laki-laki terus disiplin gitu, haplogrupnya sama gitu. Tapi justru yang dari Wali Songo banyak juga yang lebih terkonfirmasi lah jatuhnya. Gimana ngetes DNA-nya? Kan itu udah ratusan tahun. Gimana coba soal tes DNA Nabi itu bagaimana? DNA-nya gimana? Jadi Nabi itu kan kurang lebih berada di era tahun 600-an Masehi ya. 600-an. Nah, tahun 600-an. Otomatis kan beliau sudah nggak ada sekarang. Ya. Dan istilah kata kalaupun DNA-nya. mau mencari DNA-nya kan berarti harus ada wujudnya. Ya. Harus ada fisiknya yang diteliti kan begitu. Dan itu kan mustahil. Mustahil udah. Sekalipun ada pun masa digali. Iya. Kan nggak lucu juga. Nggak boleh itu. Nah, jadi caranya dikumpulkan orang-orang yang mengklaim mau Ba'alawi, mau Wali Songo, siapapun mereka yang mau mengklaim diri mereka adalah merasa sebagai keturunan Sadah Sayyid Syarif, keturunan dari Sayyidina Ali, ya mereka sampling. Ya. Oke. Nah, jadi kan nanti banyak tuh. Nah, kalau sudah datanya masuk, nah, baru nanti dikalkulasi. Dalam artian dikalkulasi itu ya dibikinlah statistik lah. Ya. Yang paling memungkinkan itu yang mana. Jadi kita bicaranya sudah matematis dan persambungan lintas keilmuan lah. Udah pernah dilakukan? Ya tentu sudah. Oh, dalam artian sudah itu gimana ya? Datanya sudah ada. Datanya sudah ada. Tinggal dirumuskan kesimpulannya bagaimana. Jadi kan raw data itu kan ada, sudah tersedia. Nah, tinggal selebihnya dari lintas-lintas keilmuan yang lain kan bisa mengambil kesimpulan dari situ, dari data-data tersebut. Jadi hasil data tersebut itulah yang diambil untuk mengarik kesimpulan klan ini larinya dari mana. Kebetulan yang perlu adalah orang-orang yang merasa mengklaim dirinya keturunan Nabi, gitu. Atau peneliti-peneliti lah yang ingin mengetahui atau ingin menggali ini dari mana, gitu kan. Kebetulan subjeknya adalah keturunan Nabi misalnya. Jadi lintas keilmuan sebetulnya sih. DNA-nya khusus. DNA Nabi itu seperti apa? Ya sebagaimana manusia lain ya sebenarnya sama aja, cuman haplogroup lah kita bicara. Haplogroup. Ya, jadi secara narasi kan dikatakan Nabi itu berasal dari Arab. Ya. Nah, itu kan kata kunci, Arab. Nah, tapi Arabnya di mana? Kan begitu. Nah, sejauh narasi berkata, kita bisa katakan, ya katakanlah Arabia, daerah Arabia. Arab, oke. Nah, tinggal dicocokkan aja. Orang-orang Arab itu DNA-nya apa? Haplogrupnya, ya. Kalau dia haplogrupnya sesuai dengan orang Arab, ya berarti cocok. Ya. Tapi kalau misalnya ternyata Nabi ketika dicek haplogrupnya M misalnya, katakanlah Z misalnya, berarti kan Z ini orang mana? Berarti gitu. bukan Arab. Berarti bukan Arab dong. Iya. Ya, mungkin bisa saja terjadi seperti itu. Nabi bukan orang Arab, bisa saja. Ya. Terus pindah ke situ kan, bisa saja. Tapi kan berdasarkan narasi sekali lagi. Nabi dikatakan orang Arab. Iya. Jadi asumsinya ya haplogrupnya harus sesuai dengan haplogrup orang Arab. Nah, orang Arab kebetulan haplogrupnya kodenya itu J. Ya, J. Oke. Ya, memang ada percabangan, ada J1, ada J2 gitu kan, tapi ya kita ini aja lah, J aja lah. Oke. Jadi
udah ada ya pengetesan DNA ya. Sudah. Dan berarti ada pengerucutan lagi dong. Ada. Dengan DNA itu berarti tahu nih siapa-siapa yang keturunannya, Ya. siapa yang bukan. Dan kebetulan berdasarkan data, ternyata tidak semua Ba'alawi atau Habib Hah? itu haplogrupnya J. Beda-beda. Ya pasti beda-beda lah, karena kan namanya lintas zaman gitu ya. Ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi, suasana politik macam-macam. Ada orang yang perlu mengaku-ngaku supaya selamat segala macam. Jadi mengaku merasa jadi bagian anggota keluarga Nabi misalnya untuk mendapatkan keselamatan, bisa jadi. Kan macam-macam situasinya. Jadi udah ada yang pembuktian kalau Habib ini bukan haplogrup J. J. Ya. Mayoritas lah paling tidak dikatakan. Mayoritas. Ya. Mayoritasnya bukan J. Walaupun dia udah ada catatannya. Walaupun dia udah dicatatkan. Catatan kan bisa salah, Bro. Iya. Iya kan? Catatan bisa salah. Namanya, jadi begini, contoh misalnya, kita kepepet dalam situasi politik, ya kan? Untuk menyelamatkan diri, kita mau nggak mau harus ngaku, ya nggak usah ngaku-ngaku DNA lah, di jalan raja deh, kita ditilang, ngaku-ngaku kita, wow, saudara saya jenderal, kan begitu kan? Nah, kayak coba dicocokkan atau dialihkan ke nasab. Dalam situasi politik tertentu atau dalam kondisi tertentu, untuk selamat mau nggak mau dia harus ngaku dirinya adalah Nabi, keturunan Nabi. Keturunan Nabi. Nah, supaya selamat, kan bisa jadi seperti itu. Atau misalnya masalah adopsi, ya kan kita banyak sekali yang mungkin terjadi seperti itu. Makanya haplogrupnya beragam. Ada J, ini maksudnya di kalangan Ba'alawi ya. Ada J, ada G, ada macam-macam. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa haplogrup J itu sudah pasti bukan Nabi, itu nggak bisa. Karena secara statistik J lah yang memungkinkan untuk keturunan Nabi itu memiliki haplogrup mutlak tuh ya. Ya, kemungkinan besar. Kemungkinan besar ya. Ibarat kata kalau persentase, kalau judi gitu ya, ya kita judinya 98% lah. Nah, yang punya DNA J itu ya keturunan Sunan. Ya, yang memang tidak semua. Ada juga yang percampuran kan. Jadi, punya keturunan perempuan menikah dengan warga tempatan. Ya gitu udah berubah tuh berarti ya. Ya menikah dengan laki-lakinya misalnya Asia gitu ya, O gitu ya, Asia Tenggara O kan. Nah jadi keturunannya pun memiliki garis keturunan, memiliki haplogrup O. Ya. Tapi dari catatan silsilah mereka kan ada ibunya yang syarifah misalnya. Ya. Ada yang perempuan dari sisi perempuan. Oke. Nah, jadi ditambah dari kalangan Wali Songo sendiri, mereka mengakui kok keturunan perempuan itu sebagai keluarga. Keluarga juga. Ya, beda dengan Ba'alawi. Ba'alawi kan strict harus laki-laki. Oh. Jadi ketika mencari jalur silsilah laki-lakinya, kalau haplogrupnya nggak cocok, ya berarti kan nggak nyambung. Gitu aja. Jadi Habib-Habib yang mengaku ini, menurut lu itu bagaimana? Ya satu sisi, jadi gini, kalau kita bicara yang polos ya, kita bicara polos, ya kita anggap salah itu wajar. Yang penting jangan bohong. Dalam ilmiah juga begitu. Salah itu wajar, bukan sesuatu hal yang buruk. Ya. Ya kan? Yang penting jangan bohong aja. Bohongin apanya? Ya maksudnya dia tahu kalau dia bukan, tapi ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku. Nah itu kan bohong. Beda dengan ya dia nggak tahu, taunya yang salah itu. Oke. Ya kan? Jadi kan nggak bisa disalahkan kalau yang itu. Jadi ibarat kata korban juga lah. Korban salah informasi atau korban apa kan gitu. Jadi dia itu berdasarkan catatan-catatan itu? Ya dong. Atau berdasarkan tradisi dalam keluarganya. Tradisi. Dia menyatakan. Ya. Kita nih Asogaf. Asogaf itu begini misalnya kan. Oh, nyambung. Al-Husaini gitu kan. Jadi berdasarkan itu ya mereka yakin. Padahal enggak. Padahal menurut Kiai Haji Usman Al-Bantani tidak. Tidak. Fenomena ini gimana? Menurut lo itu apa yang lo lihat selama ini? Kalau dia memang murni berdiri di atas dakwah gitu ya. Ya.
Berarti kan sebenarnya tidak perlu. Tidak perlu apa? Tidak perlu menunjukkan dirinya saya keturunan Nabi, kan nggak perlu. Oh. Kalau kita bicara dakwah ya, murni dakwah. Ya, Karena dakwah itu kan nggak perlu kayak begitu-begituan. Omongannya bener, selesai. nggak perlu Nggak perlu. keturunan. Nggak perlu. Kalau Ya. bener ya kenapa tidak? Harusnya gitu ya. Harusnya gitu. Nah jadi kalau seandainya ada orang yang memberikan penekanan Ya. siapa dirinya, Ah. nah itu kan harusnya muncul pemikiran dari kita sendiri. Ini kenapa memberikan penekanan itu? Ya. Apa Kan tujuannya? biar ada pengikutnya. Ya kalau begitu ya berarti kan ketahuan motifnya. Motifnya apa? Ya nyari pengikut. Nyari pengikut buat apa? Ya mungkin setoran kali, nggak tahu juga. Setoran. Walau malam kita kan nggak tahu. Iya. Tanyanya harus ke mereka. Gitu. Jadi polemik yang dimunculkan oleh Bahar Smith. Oke, apa tuh polemiknya? Pada saat itu Bahar bin Smith Mengklaim? secara terang-terangan mengatakan, ini pemicunya dulu ya, Ya, mengatakan bahwa keturunan Wali Songo itu sudah tidak ada. dia bilang gitu ya. Ya, dari garis laki-laki ya. Ya. Nah, Bahar bin Smith itu mengatakan sudah tidak ada lagi itu keturunan. Tidak ada lagi, maksudnya udah habis Habis yang laki-laki. yang laki-laki. Jadi ngambilnya dari perempuan. Ya. Sementara kan kita tahu Wali Songo itu kan nyambing jalurnya kan sampai ke Nabi. Ya. Ya, Dia menurut Siti Fatimah Zahra berarti kan disambunginnya kan ke Nabi lah ya. Jadi gue cuma ngutip apa yang dibilang Bahar. ya. Nah, kemudian di beberapa waktu sebelumnya Ah. kan ada fenomena politik 212, Oke. ya kan, rame kisruh Penistaan. pemerintah. Hah? Penistaan lah segala. Penistaan agama, wah pokoknya rame sekali yang kayak gitu-gitu. Ya. Jadi di era itu atau di beberapa tahun berdekatan itu Ah. orang itu jadi aware sama Habib Keturunan juga. Keturunan. Ya. dong. Karena kan sepertinya kita melihat ada upaya yang kita mungkin nggak sadar ya, Ah. ada upaya untuk ngangkat Habib Rizik. Oke. Naik kuda putih lah, ya kan, imam besar lah. Ya. Padahal kalau dipikir-pikir siapa yang menggelari imam besar? Ya. Kita enggak. Siapa itu yang menggelari? Ya tentunya kelompoknya sendiri dong. Kelompoknya oke. Tapi beritanya kemana-mana. Ramai imam besar. Diulang-ulang. Ini kayak propaganda atau iklan marketing, kita nggak tahu juga kan. Tapi ya karena kita nggak ngerasa imam besar siapa gitu, bukan imam kita misalnya kan gitu kan. Kita nggak ngerasa. Dia cuma ormas. Ormas, ya kan? Tapi jadi imam besar. Dan diulang-ulang, repetitif. Ya. Masuk ke kepala dong. Nah, untuk orang-orang yang tidak sejalan, pasti akan berpikir, itu imam besar lu, bukan imam besar gue. Ya. Ya kan? Lu aja sono yang ikut. Toh juga begitu kelakuannya misalnya ya. Teriak lah, bakar-bakar semangat untuk demo kali apa gimana gitu kan. Pada saat itu ya. Nah, ketika sudah seperti ngelihat fenomena yang berdekatan seperti itu, ya tadi kembali lagi Bahar, muncul polemik Bahar itu. Keturunan Wali Songo akhirnya teriak. Ibarat kata kecolek lah bahasanya kan. Keturunan langsung Wali nih. Songo nih. Wali Songo kan banyak, ada Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Ya, kecolek. Banyak yang kecolek nih. Karena ngerasa enak aja. Gue punya moyang diputusin gitu kan. Kesel dong. Muncullah reaksi. Nah, reaksi ini kemudian melahirkan banyak perdebatan. Awalnya kan otomatis melihatnya ke Baharnya dulu dong. Iya. Bahar mengatakan tidak ada keturunannya. Awalnya kan dari situ. Tapi di saat yang bersamaan juga ada beberapa ilmuwan, peneliti atau ustadz lah ya, yang memang bidangnya itu meneliti. Dia mencari tahu tentang nasab, Silsilah ya. silsilah. Jadi ketika muncul polemik tersebut, orang yang meneliti ini akhirnya merasa mungkin terpanggil untuk juga bersuara. Nah, kebetulan penelitian tersebut disebut tesis ya, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Iya. Nah, itulah yang kemudian menjadi polemik baru. Karena yang tadinya Bahar bin Smith mengatakan putus, ya kan, dibantah
oleh Kiai Haji Usman Al-Bantani bukan dari keturunan Wali Songo yang putus, justru dari moyangnya Bahar yang putus. Oh, malah kebalik ya? Malah kebalik. Nah, masalahnya moyangnya Bahar ini kan artinya moyang yang lain-lainnya juga. Semua termasuk ya? Rizik, Habib Kribo, Iya. semua kena. Oh. Marga Balawi itu semua kena. Hmm. Nah, kalau udah kayak begitu, reaksinya juga banyak dong. Yang tadinya cuma si Bahar, melebar kemana-mana. Karena memang ada fenomena-fenomena yang memicu tersebut. Kayak misalnya ada kelakuan-kelakuan oknum-oknum Habib atau yang mengaku Habib ngambil keuntungan dari merasa dirinya cucu Nabi misalnya. Kemunculan Kiai Haji Usman Al-Bantani ini membuat mereka juga bangun, ikut bersuara. Iya tuh bener tuh, banyak tuh yang begitu tuh, begini ya bang. Wah, akhirnya pukul rata semua Habib begitu. Pukul rata. Iya. Reaktif lagi dong yang Habib. Kok jadi begini misalnya kan? Iya. Nah, ya udah, akhirnya sampai sekarang Masih tuh? masih debat terus. Kayaknya udah kalem nih, udah masih belum ada lagi. Belum. Masih belum kalem. Masih belum kalem. Masih belum kalem. Oh, masih rame nih. Masih rame. Masih rame. Masih rame. Tapi ya mungkin segmennya kan segmen kalangan itu aja ya. Di Di masyarakat umum sih mungkin nggak terlalu peduli lah. Iya. Nggak semuanya kan ikut larut dalam suasana itu. Orang lebih penting mikirin nonton bola. Iya. Daripada mikirin kayak gitu-gituan kan. Iya. Kecuali yang memang di lingkaran itu, di circle itu dan peduli dengan hal-hal seperti itu. Jadi segmennya memang di situ aja lah. Gue rasa sih udah ya tentang penjelasan keturunan cucu Nabi ya, seperti itu ya yang mau jelasin ya. Jadi, oh ya tadi soal, gue tertarik soal DNA Nabi nih. DNA itu berarti bisa dibilang udah otentik ya, udah ada yang keturunan lebih jelas lagi biologis ya. Otentik keturunan. Gini, gue fair ya. Memang sekarang kan terjadi polemik. Kan? Polemik itu mendebatkan apakah DNA itu bisa dijadikan patokan untuk menentukan keturunan Nabi atau bukan. Nah, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, jadi gue berusaha fair dulu nih, berusaha objektif dulu ya. Nah, ini mungkin bakalan banyak yang nggak suka juga, walau alam, tapi ya kita coba berusaha. Namanya berusaha kan, ya bisa gagal, bisa enggak. Iya. Jadi basically gini, untuk kita katakan absolut, nggak bisa ditentukan, absolut ya. Artinya ketok palu, blok kita jadi Tuhan, nggak bisa itu. Iya. Ya dong. Iya. Nah, jadi nggak ada yang bisa mengklaim bahwa itu paling benar, nggak. Kan DNA biologis. DNA biologis, tapi jangan lupa, DNA bukan satu-satunya faktor. Ada faktor lain. Ada faktor lain, ada banyak. Oke. Kita di DNA dulu nih berarti. Oke, DNA. Nah, Dalam hal DNA, kita itu untuk menentukan sekelompok manusia ini memiliki kekerabatan dengan katakanlah Bani Quraisy atau Bani Hashim. Itu gimana caranya? Jadi balik lagi tadi, di sampling. Ya. Lalu apakah sampling tersebut bisa menentukan DNA-nya Bani Quraisy atau Bani Hashim? Nggak gitu juga. Jadi gimana? Jadi pakai statistik, hitungan, kalkulasi, dan ditambah narasi. Yang diyakini apa? Itu faktor itu harus masuk. Contoh misalnya, kita meyakini bahwa Nabi itu kan dari Arab. Ya. Balik lagi nih ke Arab nih. Ya. Nah, secara DNA, genetik, YDNA, haplogrup orang Arab itu J. Oke. Nah, itu kan pengelompokan sudah. Ya. Besar. Ada orang Arab itu kan ada Bani ini, termasuk Bani Hashim. Kan gitu. Nah, apakah pasti Bani Hashim itu J? Belum. Kita nggak tahu. Ya.
Taunya dari mana? Sampling. Klaimnya apa? Oh, saya Bani Hashim. Dicek. Oh, setidaknya minimal, kalaupun kamu bukan Bani Hashim, kamu J, kamu Arab. Ya. Atau Abrahamik lah, katakan begitu ya. Aha. Karena Abraham kan juga diasosiasikan atau dikelompokkan sebagai J. Ya kan? Nah, jangan lupa, untuk mengelompokkan Abraham itu sebagai J, dasarnya statistik. Jadi matematis, Ya. kalkulatif, menduga, tapi secara ilmiah. Tetap aja jatuhnya apa? Dugaan. Tapi dengan persentase akurasi. Bukan dugaan kira-kira, bukan. Oh, enggak. Dengan akurasi. Akurasinya berapa persen? Kan itu masalahnya. 98%. Masih ada 2% salah. Ya. Kemungkinan salah. Jadi dikatakan absolut J belum tentu juga. Masih ada katakanlah 2%. Oh, plus minusnya 2% lah katakan gitu. Oh, kita masih ada kemungkinan salah 2%. Tetap ada kan? Ya. Jadi tidak bisa absolut. Argumentasinya di situ. Nah, berdasarkan kalkulasi yang katakanlah 98% ini, dengan dasar ini ya, skenarionya adalah Abraham itu J, Arab itu J, Yahudi itu J, keturunannya pun Bani Hashim, Bani Quraisy itu J. Dengan skenario 98% tadi. Ya. Gitu caranya. Makanya secara objektif ya gue bisa katakan begitu. Jadi Yahudi J juga? J juga. Arab juga? Arab juga. Dari kalkulasi tersebut ya. Ah. Balik lagi loh, gue ingetin. Dari kalkulasi tersebut, dari statistik tersebut, 98% anggap aja dia 98%. Berarti satu DNA dong? Satu dong. Yahudi sama Muhammad? Satu Orang dong. Arab juga? Satu dong. Sama? Sama. Oh. Ya, Muhammad ya. Ya. Sama. Karena kan moyangnya sama. Moyangnya sama? Dan haplogrupnya juga harusnya sama dong. Iya. Y itu laki-laki. Jadi diturunkan dari bapak ke anak ke cicit. Semua diturunin. Ya. Dan itu konsisten lah bahasanya. Jadi kalau ngomong Yahudi, kutip Arab, Bani Hashim, sama aja. Sama aja? Sama aja, haplogrupnya. Iya. Haplogrupnya ya. Iya. Oke, lo sendiri menceritakan ini, lo udah lama tahu tentang ini? Kebetulan, kalau gua memang punya ketertarikan udah lama. Oke. Memang sudah lama gue punya ketertarikan untuk mencari tahu tentang hal ini. Jauh-jauh hari sebelum rame diskursus masalah perdebatan tentang nasab, itu jauh-jauh hari juga udah penasaran sebetulnya. Oke. Karena tertarik dengan apa ya, sejarah sebetulnya. Awalnya kita dari sejarah dulu. Ya, sejarah. Kita antusias sama sejarah kan. Jadi bukan pencinta juga, tapi kebetulan aja antusias banget dengan sejarah apa sih yang terjadi di masa lalu gitu. Sejarah Nabi dong awalnya? Semua, sejarah Nabi, sejarah kerajaan-kerajaan Timur Tengah, ya kan? Oke. Karena menurut gua banyak hal-hal yang perlu lebih digali lagi pada saat itu kan. Jadi ya, entah bagaimana ceritanya, dengan plot dan twist dan lain-lain, tiba-tiba gesernya ke DNA. Jadi salah satu segmen yang gue pelajari pada saat itu juga ya DNA juga. DNA misalnya Nabi Isa. Nabi Isa kan tidak punya bapak. Ya. Ya kan? Nah, tuh gimana tuh DNA-nya? DNA manusia kromosomnya itu kan kalau laki-laki kan XY. XY. Ya. Kalau perempuan kan XX. Ya. Nah, Nabi Isa ini kan laki-laki. Harus punya XY dong. Nah, Y-nya ini kan didapatnya hanya dari bapak. Bapaknya siapa jadinya? Nah, walau alam. Kan berdasarkan keyakinan tidak ada bapaknya. Berarti ibunya dong? Diambil dari ibunya. Ibunya dari mana? Keturunan apa? Nah, bentar dulu. Ya. Ibunya ini berarti kromosomnya kan XX. Ya. Ya kan? Bukan Y. Y-nya dari mana nih Nabi Isa? Ya. Kan itu yang perlu dicari tahu kan. Apakah Y-nya ini tiba-tiba muncul sebagai mukjizat? Kalaupun muncul sebagai mukjizat, bagaimana bentuknya? Bagaimana mutasinya? SMP-nya seperti apa? Ya. Begitu tuh. Nah, itu awalnya seperti itu. Makanya ketariknya ke sana. Nah, sementara untuk Maryam sendiri, berdasarkan lagi-lagi keyakinan, Maryam ini dikatakan sebagai keturunan Daud. Raja Daud. Keturunan Raja Daud. Ya. Klannya Raja Daud lah ya. Ya. Tapi beliau itu kan perempuan, wanita kan. Nah, jadi
istilahnya apakah sah bapaknya itu bukan figur biologis melainkan figur mukjizat, lalu dimasukkan sebagai terah Daud, gitu kan? Karena yang kita tahu itu mungkin salah ya, bisa dikoreksi nanti. Memang ada statement dari kalangan Yahudi bahwa yang penting ibunya keturunan Daud, atau yang penting ibunya Yahudi. Ibunya Yahudi. Nah, jadi matrilineal masih oke gitu kan. Tapi kalau kita ngacu ke arah kerajaan-kerajaan zaman dulu, Ya. bukannya yang lebih pantas untuk menjadi ahli waris tahta itu keturunan laki-laki, Ya. ya kan? Betul. Bukan keturunan perempuan. Jadi putra mahkotanya pasti selalu laki-laki. Nah, sementara dari kasus Maria ini justru beliau perempuan. Ya, mukjizat. Yang melahirkan laki-laki. Melahirkan laki-laki. Itu Ya. mukjizat ya. Mukjizat, sebagai mukjizat kan? Ya. Nah, ini bagaimana statusnya? Dari perspektif kerajaan, perspektif kepemimpinan di dalam situasi kerajaan seperti itu, kayaknya nggak masuk. Tapi kalau dari bicara dialihkan ke ranah teologis, spiritual misalnya, ya bisa saja masuk, semuanya bisa. Karena kan Maryamnya sendiri kan Daud, Ya. ya kan? Dan ada kultur juga. Yang penting ibunya Yahudi. Yahudi. Ya. Oh. Makanya masih bisa masuk gitu bisa. Nah, ini koneksinya kan nanti ke DNA-nya, Ya. ya kan? Masuk DNA-nya ya. Masuk DNA-nya nih. Nah, sementara Maryamnya sendiri balik lagi nih. Maryamnya sendiri kan anak perempuan tapi dari klan Daud. Ya. Itu aja sih. Boleh nggak tuh Maryam kutip melahirkan Mesias? Atau orang yang nantinya dianggap Mesias? Boleh atau tidak? Kan walau alam. Artinya dari perspektif patrilineal penguasa gitu, raja gitu kan. Boleh atau tidak anak perempuan yang melahirkan anak laki-laki yang bapaknya itu mukjizat, bukan tokoh biologis. Nah, boleh nggak nih? Memang dia anak Maryam, tapi apakah dia cocok DNA-nya dengan garis Daud? Itu kan pertanyaan. YDNA-nya gimana tuh? Nah, kan gitu. Ya, Nabi Isa kan disebut Yesus ya. Iya. Iya. Nah, Yesus itu saat itu dibilang pemberontak ya. Dari perspektif politik, ya. Dari perspektif politik, ya. Karena setidaknya di akhir cerita, berdasarkan narasinya ya, yang ada, dan keyakinan, Ya. Yesus itu kan dihukum dengan hukuman salib. Ya. Dan salib itu adalah hukuman bagi pemberontak. Pemberontak dari Manapun. Oke. Kan Roma yang sebagai penguasa di situ. Saat itu ya. Gitu kan. Nah, lalu kemudian kalau ada pemberontak, pasti dihukum dong. Ya. Nah, hukuman untuk pemberontak pada saat itu, ya salib. Ditambah kan katanya pakai INRI, inilah Raja Yahudi kan gitu kan. Raja Yahudi. Nah, berarti artinya apa? Itu kan ingin menunjukkan show of force bahwa ini loh rajamu. Ya. Yang artinya sama juga merendahkan bangsa Yahudi. Inilah rajamu. Lihat nih nasibnya. Dari perspektif Roma loh. Ya. Jadi secara politik Yesus itu dihukum dengan hukuman pemberontak. Pemberontakan. Karena pemberontak. Yang disebut Mesias tadi. Ya, yang kemudian disebut Mesias. Dan Mesias juga sebenarnya memang bukan konsep baru, itu konsep lama. Apa tuh Mesias itu? Mesias itu konteksnya itu raja. Jadi pada saat itu umat Yahudi ini atau bangsa Israel ini haus atau mengharapkan Sosok raja. sosok pembela, Pembela. pembebas bangsa. Oke. Nah, itulah figur Mesias yang diharapkan karena berada dalam situasi mereka tertindas Dari Roma. dari penjajahan Roma. Penjajahan Roma. Oke. Nah, itulah konsep Mesiasnya itu di situ sebetulnya. Oke. Raja toh. Nah, ketika kita alihkan konteks Mesias raja tersebut ke dalam teologis, di dalam
Perjanjian Baru itu kalau gua nggak salah ada tuh kata-katanya. Kerajaanku bukan dari sini, melainkan dari sana, kan begitu. Berarti kan ada shifting. Kenapa itu mesti diungkap? Berarti kan ada perdebatan. Maksudnya diasumsikan pada saat itu ada perdebatan. Kenapa harus diungkap seperti itu? Kerajaanku bukan dari sini. Artinya sebelumnya sudah ada mindset, sudah ada pemikiran bahwa Mesias itu ya kerajaan. Tapi kemudian di shift, berubah menjadi bukan di sini, tapi di sana. Nah, perubahan kan? Itulah kurang lebih perubahan konteks dari Mesias yang dulu dan sesudahnya. Makanya dibilang pemberontak oleh Roma. Roma itu saat itu besar ya? Ya, kemungkinan besar seperti itu. Kalau bicara realistis ya, realistis loh. Ya. Mengabaikan sisi-sisi teologis misalnya. Anggap ada situasi di mana ada seseorang yang memiliki pengikut. Lalu kemudian dia disalib sebagai kutip pemberontak. Berarti kan asumsinya gimana? Atau skenario-nya seperti apa yang kira-kira bakal berjalan? Ya, diasumsikan orang ini memang memiliki pengikut dan akan memberontak. Kan begitu aja. Jadi itu Nabi Isa? Bisa. Bukan Yesus? Sama aja. Basically sama. Ya, Isa membicarakan seorang tokoh yang sama, tapi dari sudut pandang atau dari bahasa yang berbeda. Basically sama. Iya. Mau dibilang enggak beda ceritanya, ya kan itu cuman debat-debat yang apa sih, yang kita semua tahu lah orang itu juga kan gitu. Dan jejak-jejak dia sebagai pemberontak pun ada di Perjanjian Baru. Contohnya ketika episode di mana berdoa di Taman Getsemani. Ya kan, lalu ditangkap nih ceritanya, datang pasukan para imam lah ya, katakanlah gitu. Keluar pedang itu Petrus. Artinya kan punya senjata. Dari mana senjatanya? Kalau memang kita kasih, ngapain bawa senjata? Kan ada jejak-jejak kecil-kecil itu, detail-detail kecil itu kan jadi pertanyaan sebetulnya. Tapi jarang orang yang bertanya, karena kan udah larut di dalam suasana teologis.